Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok komputasi kelas C yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu aplikasi berbasis cloud computing GitHub. Sebelum memulai presentasi, di sini saya akan mengenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Fauzia Alma Eka Ardianti dengan nomor NIM 2020 53038. Yang kedua ada Jelita Salsabila dengan nomor NIM 2020 53042. Yang ketiga ada Sasa Ramadhani Putri dengan nomor NIM 2020 53048. Yang keempat ada Dias Andriansyah dengan nomor NIM 2020 53137. Yang terakhir ada Rifki Ahmad Fariza dengan nomor NIM 2020 53140. Apa itu GitHub? Yaitu GitHub adalah perangkat lunak pengontrol versi atau proyek manajemen kode perangkat lunak yang diciptakan oleh Linus Torvalds yang pada awalnya ditunjukkan untuk pengembangan kernel Linux. Git pada awalnya hanya dirancang melalui mesin tingkat rendah yang dapat digunakan oleh tampilan muka atau front end lain seperti Cogito atau STGit. Namun selanjutnya proyek ini Git telah berkembang menjadi pengontrol revisi lengkap yang dapat digunakan secara langsung. Apa itu GitHub? GitHub adalah software hosting untuk proyek open source yang menggunakan tools sistem revisi kontrol Git. Jadi Git adalah tools untuk melakukan revisi code, sedangkan GitHub adalah web hostingnya. Mudahnya GitHub adalah web hosting untuk proyek-proyek software seperti Google Cloud atau SourceForge.net. Dalam bahasa gaul, GitHub adalah jejaring sosial untuk software developer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, mengenai perbedaan GitHub dengan hosting lain, yang pertama, GitHub menggunakan Git sebagai tool utama dalam revisi kode. Yang kedua, GitHub menyediakan free hosting untuk proyek open source. Namun, GitHub juga menawarkan hosting berbayar untuk proyek perusahaan atau pribadi yang sifatnya private. Yang ketiga, ditargetkan untuk para developer yang bekerja secara tim dan tidak di satu tempat. 4. Mempunyai fitur sosial seperti Twitter sehingga bisa memfollow atau favorit. Atau kalau di GitHub itu namanya start. Yang kelima yaitu mendukung semua bahasa pemrograman sehingga developer bebas memakai bahasa dan tool yang biasa digunakan. Selanjutnya yaitu beberapa istilah penting dalam GitHub. Yang pertama yaitu repository. Repository merupakan folder atau direktori yang isinya adalah file dan riwayat perubahan kode project. Yang kedua, commit. Commit sendiri merupakan rekaman riwayat perubahan pada file, meliputi siapa, apa, dan kapan perubahan itu terjadi. Jadi kalau misal ada yang merubah kode dalam suatu GitHub, itu akan tercatat di commit. Yang ketiga, clone. Clone merupakan salinan repositori orang lain ke GitHub dan bisa diedit secara offline. Yang keempat, fork. Fork yaitu salinan repositori orang lain ke akun GitHub. Umumnya, fork ini digunakan untuk bereksperimen pada suatu project yang dianggap menarik. Yang kelima, remote. Remote merupakan versi repositori yang disimpan di server GitHub. Remote ini bisa dilakukan sinkronisasi dengan versi clone sehingga perubahan offline juga tetap tercatat. Selanjutnya yaitu branch. Branch disebut juga dengan cabang dari repositori utama. Jadi branch ini cabangnya repo utama di GitHub. Di branch ini kode yang biasa digunakan diotak-atik untuk memperbaiki bug atau problem di GitHub atau di sebuah program. Selanjutnya yaitu merge. Merge yaitu penggabungan kode yang sudah diubah pada suatu branch ke repositori lainnya. Yang ke-8 yaitu pull request. Pull request yaitu fitur di GitHub di mana seseorang atau developer bisa mengusulkan suatu perubahan pada repositori ke pemilik atau orang pertama yang membuat sebuah repo di GitHub. Selanjutnya yaitu issue. Issue merupakan sebuah fitur saran, pertanyaan, atau permintaan yang berhubungan dengan repositori. Selanjutnya, fitur sosial di GitHub. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, GitHub merupakan akun media sosial bagi para developer untuk saat ini. Fitur-fitur sosial yang ada di GitHub sendiri, diantaranya yang pertama, GitHub User Profile.
Yang kedua, fitur follow. Jadi kita bisa memfollow profil programmer atau developer lain di GitHub. Yang ketiga yaitu star. Itu fungsinya sama dengan bookmark untuk menyimpan sesuatu yang kita sukai. Yang keempat yaitu watch, yaitu memonitor repository tertentu. Jadi setiap ada perubahan di repo, maka kita akan mendapatkan notifikasi dari perubahan tersebut. Yang kelima yaitu fork atau mengcopy keseluruhan kode repository ke repo kita sendiri. Ini merupakan gambar dari GitHub profil. Jadi sama seperti Twitter, GitHub juga mempunyai profil. Profil ini berisi foto, jumlah repo yang dimiliki oleh developer, jumlah followers, jumlah user yang kita follow, dan star atau bookmark tadi. Selanjutnya, ini adalah fitur pencarian dari GitHub. GitHub mempunyai lebih dari 10 juta repo software. Jadi, jika ingin mencari proyek open source tertentu, gunakan fitur pencarian ini untuk mempermudah. Hasil pencarian yang ada di GitHub akan tampak seperti gambar di layar. Dan untuk memperkecil hasil pencarian bisa difilter berdasarkan repo, kode ISO, atau nama user, atau juga bisa menggunakan bahasa pemrograman. Jadi hasil pencarian bisa diurutkan berdasarkan jumlah bintang atau jumlah fork, yang biasanya makin banyak bintangnya itu makin berkualitas source code-nya. Selanjutnya yaitu struktur halaman GitHub. Jadi gambar yang di layar merupakan contoh struktur proyek dari Object Detection System using Deformable Part Model atau DPMS dan Latent CVM atau Fork Release 5. Jadi untuk menganalisa satu persatu struktur halaman lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki Ahmad Fariza. Di sini gambar ini kita dapat melihat ada bagian upload ini tentang statistik, terdapat star, watching, dan forks, dan kode ini berisi kapan file ini diedit dan kapan file ini disunting atau di-upload, dan download atau clone. Lanjut, kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, bagian statistik adalah kita bisa melihat jumlah word, start, dan fork pada bagian atas halaman. Dengan bagian code berisi kode yang berisi penjelasan kapan dan apa file terakhir yang diedit beserta penjelasan perubahan yang terjadi. Bagian clone terdapat desktop dapat mengcopy source code proyek tersebut ke komputer, namun komputer harus sudah terinstall GitHub for Windows atau Mac. Bagian paling penting dan paling sering dipakai adalah menu download. Jika ingin langsung mencoba code di komputer, cukup klik download, maka source code otomatis akan di-zip dan diunduh di komputer Anda. Juga bisa lewat CMD apabila ingin mengclone, dan kalau ingin mendownload bisa lewat zip. Itu kesimpulan dari bagian halaman struktur GitHub, bagian clone dan download. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat GitHub. Di sini manfaat GitHub itu ada 3. Yang pertama, memudahkan pengerjaan proyek. Aplikasi GitHub dilengkapi dengan distributed version control. Semua developer atau anggota tim dapat mengakses dan mengelola kode di satu tempat. Misalnya itu adalah dengan melakukan tinjauan kode bersama, membahas perbaikan bug, dan sebagainya. Selain itu, GitHub juga menyediakan fitur manajemen proyek berupa papan kerja seperti Trello. Fitur ini tentunya sangat berguna bagi developer yang memiliki banyak proyek. Lalu manfaat yang kedua ada mencegah rusaknya kode asli. Bagi para developer, ketika membuat perubahan, kode hal yang dicemaskan adalah dapat merusak kode asli yang sudah ada. Aplikasi GitHub memiliki fitur branch. Developer dapat membuat cabang dari kode utama proyek. Jadi dapat membuat perubahan pada kode tanpa mempengaruhi kode utama secara langsung. Fitur ini sangat berguna ketika developer ingin memperbaiki bug atau mencoba menambah fitur baru. Kemudian manfaat yang ketiga adalah menjadi portofolio untuk developer. Melalui GitHub, seorang developer dapat mengatur proyek atau kode yang sedang dikerjakan untuk ditampilkan secara publik. Ini akan menunjukkan kemampuan developer sebagai seorang profesional. Dengan begitu,
calon klien atau perusahaan yang dituju dapat langsung melihat pekerjaan dan kontribusi terhadap berbagai proyek sesuai dengan keahlian kita. Baik, sekarang saya akan mendemokan aplikasi berbasis cloud computing yang kami review adalah GitHub. Nah, untuk yang pertama, teman-teman bisa masuk ke halaman web browser yang kalian punya, lalu ketik kata kunci github.com. Untuk bagian awal akan seperti ini, ada item produk, solution, option, open source, pricing, dan juga ada sign in dan juga sign up. Jika kalian belum memiliki akun pada GitHub, bisa klik di bagian sign up. Lalu masukkan email. Di sini saya menggunakan alamat email jelitasalsa19@gmail.com. Lalu ketik continue. Ini tandanya email sudah digunakan. Jadi menggunakan email yang lainnya. Klik continue, masukkan password. Klik continue, lalu enter a username. Lalu klik continue. Pada bagian ini bisa diklik yes. Nanti akan dari pihak GitHub akan mengirimkan verifikasi email ke email yang sudah dituliskan di awal. Nah, setelah selesai memverifikasi email, bisa langsung sign in atau login akun dengan menggunakan email yang sudah terdaftar tadi. Masukkan username, lalu masukkan kata sandi atau password, dan klik button login. Untuk tampilan awal pada halaman GitHub seperti ini, di sini terdapat beberapa project atau repository yang sudah diupload sebelumnya. Ada halaman pull request, issues, code page, marketplace, dan juga explore. Lalu jika untuk membuat repository bisa langsung diklik di bagian new repository name. Kita coba buat project. Description untuk description-nya optional, public. Bisa di public, bisa di private. Jika di public, maka orang-orang yang lain atau developer yang lain bisa mengakses project atau repository yang sudah di-upload. Jika private, itu hanya developer yang punya akun saja yang bisa melihat project itu. Bisa langsung di-create repository. Jika sudah selesai di create repository, maka tampilannya akan seperti ini. Terdapat beberapa quick setup yang mana bisa diakses lewat Git. Lalu untuk ada halaman profile. Halaman profile terdapat foto profil, lalu ada username, ada popular repositories, dan beberapa button lainnya. Lalu bisa diedit profile juga, bisa ditambahkan bio, company, location, website, ataupun Twitter username. Jika bisa diedit, sudah diedit, lalu diklik save. Terdapat star ini adalah untuk penilaian atau rating untuk repository yang sudah di
ada search bar juga untuk mencari project-project atau mencari referensi project dari developer lain. Coba kita mencari Laravel, project Laravel sederhana. Lalu maka akan muncul 461 repositori hasil yang akan muncul dari pencarian sebelumnya. Bisa diklik salah satu. Lalu pada bagian kode bisa diklon ataupun di-download. Untuk diklon ini harus mempunyai atau harus menginstal terlebih dahulu Git ataupun aplikasi yang berbasis web Windows ataupun Mac. Untuk download ini nanti akan secara otomatis di-download dalam bentuk zip. Terus ada sign out untuk keluar pada akun GitHub. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.